Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pagi ini kita dapat berkumpul dengan keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 8 Kota Surakarta, Bapak Tria Suparman MPD, sekaligus mentor dalam kegiatan seminar ini. Yang terhormat pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Kota Surakarta yang berkenan hadir dan memberikan dukungan untuk pembicara kita. Dan yang terakhir yang saya hormati penyaji materi seminar pagi ini, yakni Bapak Abdullah Yusuf MPD. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum acara dimulai saya akan membacakan susunan acara. Acara dimulai dari pembukaan, kemudian inti acara yakni penyajian materi, kemudian disusul oleh tanggapan mentor oleh Bapak Tria, kemudian penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa memohon kelancaran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu sekalian, hari ini tanggal 19 Juni 2025 adalah hari yang penting bagi Bapak Abdullah Yusuf karena telah mencapai tahapan seminar hasil dalam rangka orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Marilah kita menginjak acara inti pada pagi hari ini, yakni pemaparan materi seminar oleh Bapak Yusuf. Bapak Yusuf sudah siap? Silahkan memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Tria Suparman sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Surakarta dan juga sebagai mentor saya di orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir di acara seminar hasil laporan di orientasi saya ini. Berikut apa yang ingin saya sampaikan, apa yang harus saya sampaikan kaitan dengan seminar hasil laporan untuk orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, dan saya berada di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Sebelumnya saya adalah Abdullah Yusuf dan NIPPPK saya 1990 0502 2024 211012 sebagai jabatan saya ahli pertama guru pendidikan agama Islam. Unit kerja saya SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Latar belakang ini dalam orientasi pengenalan nilai ini, P3K adalah bagian dari ASN yang diangkat melalui perjanjian kerja. Orientasi bertujuan membekali nilai etika dan pemahaman organisasi. Pentingnya untuk menciptakan ASN profesional dan berintegritas. Dalam orientasi ini, maksudnya adalah untuk memberikan pemahaman kepada P3K tentang nilai dan etika yang berlaku di instansi pemerintah sebagai bekal dalam menjalankan tugas. Adapun
tujuannya agar P3K memahami struktur organisasi, jabatan, manajemen kerja, serta mampu menginternalisasi nilai Pancasila, semangat anti korupsi dan anti narkoba dalam lingkungan kerja. Berikut visi dan misi dari Kota Surakarta, itu pula Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Visi misi Kota Surakarta itu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun visi UPT Dinas Pendidikan Kota Surakarta terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Adapun visi unit kerja SMP Negeri 8 Kota Surakarta, sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Tahapan penyusunan rencana dan hasil kerja P3K, yakni yang pertama identifikasi isu di unit kerja, lantas merancang atau merencanakan aktualisasi, membuat aktualisasi, melaksanakan aktualisasi, dan melaksanakan evaluasi hasil aktualisasi. Identifikasi isu di unit kerja. Isu yang pertama, numerasi siswa menurun, ini berdasarkan rapor pendidikan di tahun 2025. Maka saya ambil isu ini supaya nanti numerasi siswa juga meningkat. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa. Yang ketiga, minat belajar siswa menurun. Yang keempat, kurangnya pemanfaatan sumber belajar dan media belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk siswa. Gagasan yang diangkat ini, judul yang saya ambil, penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan pemahaman siswa di SMP Negeri 8 Surakarta, mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi jual beli dan riba. Kenapa kalau jual beli dan riba? Karena kaitannya dengan numerasi, kaitan dengan hitung-hitungan. Mereka harus cerdas, dalam agamanya pun juga harus tahu kaitan jual beli itu halal, riba itu haram. Jadi gak cuma sekadar yang penting nambah hartanya itu saja, tapi harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Rancangan aktualisasi itu kegiatan saya adalah konsultasi dengan mentor, membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa, dan targetnya adalah tersedianya rencana pembelajaran dengan memanfaatkan bahan dan media belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Membuat aktualisasi, kegiatannya adalah membuat materi ajar berupa file langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi, menyiapkan sumber belajar dan media ajar. Adapun output yang diharapkan adalah tersedianya materi ajar, sumber dan media pembelajaran yang mendukung belajar siswa. Selanjutnya, melaksanakan aktualisasi, kegiatannya adalah pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, materinya jual beli dan riba. Targetnya adalah meningkatkan numerasi siswa pada pelajaran pendidikan agama Islam, materi jual beli dan riba ini. Target selanjutnya adalah minat belajar agama siswa meningkat, dan ini pun nanti kenapa harus meningkat, karena ini nanti kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Melaksanakan evaluasi aktualisasi. Nah, ini caranya bagaimana? Bersama dengan mentor melaksanakan evaluasi kegiatan, sehingga tersedia laporan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan serta rencana tindak lanjut atas refleksi yang sudah dilaksanakan. Ya, kontribusi terhadap visi dan misi, kegiatan ini mendukung visi sekolah untuk menjadi sekolah yang berprestasi. Selain selaras dengan visi, juga merupakan bagian dari misi sekolah. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mengembangkan kompetensi secara optimal. Yang kedua, mewujudkan pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar dan mengadakan
sumber pembelajaran serta penggunaan media pembelajaran. Dan yang terakhir, mewujudkan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan berbasis IT. Rencana kerja yang menengah dari saya tahun pertama adalah akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru untuk menyusun perencanaan dan instrumen pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, di tahun yang kedua, mencari referensi tentang media dan materi ajar yang menarik sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketiga, berdiskusi tentang penambahan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Di tahun yang keempat dan lima, itu mengevaluasi rencana kerja yang sudah dilaksanakan serta melakukan rencana tindak lanjut. Ya, ini masuk di materi saya. Pendekatan berdiferensiasi pada materi jual beli dan riba. Jadi materi PAI tentang jual beli dan riba dapat disampaikan melalui pendekatan berdiferensiasi agar sesuai dengan kesiapan minat dan profil belajar siswa. Ya, strateginya yang harus kita lakukan kaitan dengan konten itu materi disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Jadi sebelumnya mereka udah bisa pinter atau belum, atau baru masih awal, ya, tergantung siswanya. Siswa yang lebih siap bisa menganalisis ayat Al-Quran karena dalilnya pakai Al-Quran gitu. Sementara yang lain yang belum sampai sana, mereka harus mempelajari, diawali dari definisi dasar jual beli dan riba ini. Jadi dari buku paket sudah ada, tinggal mereka baca itu. Strategi diferensiasi proses kaitan dengan nanti, karena memang anak-anak itu kan berbeda antara satu dan yang lainnya. Ada yang pinternya visual, yang auditori dan kinestetik. Nanti untuk prosesnya pun juga akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, adapun yang visual itu prosesnya pakai poster perbedaan jual beli dan riba. Adapun auditori itu menggunakan diskusi kelompok dan mendengarkan penjelasan dari guru atau dari yang lainnya. Adapun kinestetik itu simulasi transaksi atau role play. Jadi pakai contoh atau bikin video dan lain sebagainya. Nanti untuk hasilnya seperti itu. Siswa dapat memilih tugas akhir membuat infografis dan menulis artikel dan menampilkan drama pendek tentang jual beli dan riba. Ini sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, visual atau auditori atau kinestetik tadi. Tujuan pembelajaran, siswa memahami perbedaan prinsipil antara jual beli yang halal dan riba yang haram, baik dari aspek ekonomi maupun nilai sosial. Ini tentunya harus dikaitkan dengan kebiasaan anak-anak, terutama kaitan dengan jual beli. Mereka udah biasa melakukan itu, mereka harus tahu. Bahkan udah saya tanya kepada anak-anak pernah melakukan jual beli itu, bahkan sampai anak-anak SD juga sudah biasa melakukan jual beli. Nah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa rezeki yang kita dapatkan itu memang kebanyakan dari jual beli ini, entah jual beli jasa, jual beli barang atau yang lain sebagainya. Bahkan kemarin sampai ada yang saya tanyakan kepada anak-anak juga bisa jual beli dengan untung 10 kali lipat dari harga dia belinya. Jadi untungnya, labanya itu 10 kali lipat. Itu apa? Kaitan dengan jual beli akun game. Subhanallah, dia beli harga 20.000, dia jual bisa sampai 400.000. Bisa sampai seperti itu karena kemampuan dia juga. Sampai untungnya begitu besar. Meskipun setelah itu saya bilang kalau memang untung besar lanjutkan aja. Tapi kata dia ini cuma hoki saja, tapi seperti itu. Tentunya yang lainnya dia juga untung tapi tidak sebesar itu. Pernah terjadi seperti itu. Ya, jual beli mereka sudah biasa, tinggal nanti yang kaitan dengan riba itu harus dihati-hati. Nah, ini saya kasih contoh kaitan dengan brosur yang biasa kita dapatkan
anak-anak pun juga saya suruh nyari untuk cari brosur di apa namanya, di dealer-dealer atau yang lain sebagainya yang biasa untuk kredit, itu lebihnya itulah yang dinamakan riba. Jual belinya halal. Misalnya saya kasih contoh kaitan dengan Newbit CBS ini, harga aslinya 20.467.000 harga aslinya. Tapi kalau dikredit uang mukanya segini, kreditnya 1 tahun itu kalau dijumlah semuanya itu bisa jadi 26 juta kalau dikredit selama 1 tahun. Berarti beli sekarang harga 20 juta, tapi karena ada tempo maka ada lebihan kira-kira 5-6 juta, selisihnya segitu. Nah, begitu pula selanjutnya, kalau 2 tahun bagaimana? Itu sampai 31-32 juta, berarti selisihnya ada 11-12 juta harga yang harus dia bayar lebih. Jadi ini kaitan dengan riba, ada unsur jual beli tapi di situ ada ribanya, itulah yang diharamkan. Sampai kalau 3 tahun itu sampai 37 juta kalau dikalikan. Ini harga ini kali 35 dan ditambah plus uang muka, nanti selisih harga dari harga asli sampai segitu. Jadi ini contoh untuk anak-anak supaya mereka tahu apa sih, kenapa kok jual beli itu halal, kenapa kok riba itu haram. Mereka bisa tahu tentang ini dan mereka bisa cari contohnya. Bahkan selain hal-hal yang seperti ini, anak-anak juga pernah mendapati misalnya yang di kampung-kampung itu ada apa namanya, bank kredit misalnya, bank legit, bahkan juga beli baju aja harus kredit. Nah seperti itu anak-anak juga tahu itu, sehingga kenapa kok itu nggak boleh terus jual beli itu boleh. Nah itu dalam Islam semua diajarkan sehingga anak-anak lebih mengenal dan sesuai dengan keadaan zamannya masing-masing. Ya, kesimpulannya dengan strategi berdiferensiasi, siswa lebih mudah memahami konsep jual beli dan riba sesuai gaya belajarnya. Ini meningkatkan pemahaman minat dan penerapan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Inilah yang bisa saya sampaikan kaitan dengan seminar hasil laporan yang di orientasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan yang meriah untuk Bapak itu atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Selain siswa, kita juga belajar antara halal, haram, dan riba. Jadi pembelajaran berdiferensiasi di agama Islam, jual beli dan riba diawali dengan memetakan kemampuan kognitif siswa. Kemudian Bapak Yusuf memberikan fasilitas berupa media ajar sesuai dengan kemampuan gaya belajar peserta didik. Acara selanjutnya adalah tanggapan dari Bapak Tria. Mohon menanggapi apa yang sudah ditampilkan oleh Bapak Yusuf. Silakan Bapak. Terima kasih waktunya. Tadi itu sudah mendengar pemaparan materi yang disampaikan oleh Yusuf. Berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, kayaknya lebih ke pemahaman materi yang berbeda-beda, pemahaman dari awal, pemahaman materi yang berbeda-beda, sehingga tadi saya juga menangkap masalah tidaknya. Intinya melibatkan anak-anak yang kompetensinya lebih memadai, itu juga untuk bisa mendampingi atau bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman yang lain. Ya, itu ya. Ya. Sehingga satu, guru juga berkurang beban, artinya waktunya itu juga bisa diefisiensikan. Kemudian pemahaman dari teman sebaya itu mungkin juga lebih bisa dipahami oleh teman
yang lain yang kurang, atau kalau di situ pada akhirnya diambil kesimpulan guru harus menjelaskan yang pasti seperti apa gitu, untuk memastikan pemahaman semua siswa sama, tidak sendiri-sendiri pemahamannya, tapi pada pengambilan kesimpulan semua memiliki pemahaman yang sama. Oke, terima kasih Pak Hendra. Di saat waktu saya kembali. Terima kasih Bapak Trian atas tanggapannya. Demikian hasil seminar dari Bapak Yusuf telah berakhir. Terima kasih dukungan, doa, dan kehadirannya. Saya sebagai moderator sekaligus mewakili pembicara, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak kami sengaja. Akhir kata, selamat